Perusahaan ini adalah perusahaan valuasi, yang mana sebuah perusahaan yang dibuat bukan untuk mengejar profit, tapi mengejar valuasi. Setelah value-nya tinggi, maka startup ini akan exit plan, pergi. Perusahaan ini bergantung kepada ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Kesenjangan ekonomi sangat berpengaruh pada startup valuasi. Misalnya ketika berbicara tentang ekonomi global, ada beberapa elemen yang sangat mempengaruhi startup tersebut. Contohnya seperti pandemi, logistik, perang Rusia-Ukraina, supply chain, krisis energi, dan lain sebagainya. Komponen-komponen itulah yang menjadi penopang berjalannya perusahaan ini. Selamat siang. Iya, Pak. Oke, rapat kita kali ini kita akan membahas tentang sepak terjang perusahaan kita di tahun 2023. Kita akan bagaimana dan melakukan apa dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang. Mas Afi, silakan nih. Mohon perhatiannya rekan-rekan, izinkan saya mempresentasikan keadaan ekonomi di Indonesia tahun 2023 secara global. Saya langsung saja ke intinya, bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 ini tidak seburuk itu. Meski memang Presiden Jokowi sering menegaskan dan berulang kali bilang soal ekonomi gelap di tahun 2023. Tapi gelapnya seperti apa dan siapa yang merasakan gelap ini kan harus dibidang dulu. Sumber rujukan utama dari pendapat saya, bukan opini pribadi. Yang pertama adalah output World Bank, reportnya IMF, output APBN tahun 2023. Ada data dari BPS yang terakhir dari artikel yang dimuat di Kompas. Dari situ saya mendapatkan banyak hal dan saya akan coba sampaikan sebaik-baiknya di rapat ini. Sepertinya sudah cukup kita membahas tentang pandemi, perang Rusia-Ukraina, supply chain, logistik, dan krisis energi. Sepertinya rekan-rekan sudah paham soal itu semua. Rekan-rekan harus sadar akan satu hal, di Eropa itu kan sudah masuk musim dingin. Kebutuhan Eropa atas gas itu meningkat, sedangkan Rusia membatasi pasokan gasnya, apalagi ke Jerman. Sedangkan Jerman adalah pusat ekonomi di Eropa, dan otomatis jika Jerman runtuh, yang lainnya juga akan runtuh. Dan poin pertama yang harus rekan-rekan pahami, ekonomi dunia memang melambat di tahun 2023. Terus, apakah pelambatan ekonomi global tahun ini akan berpengaruh di Indonesia? Pengaruhnya pasti, tidak mungkin tidak berpengaruh. Tapi yang harus kita telaah, seberapa dalam pengaruhnya. Apakah Indonesia akan resesi? Bagaimana menurut saudara? Mungkin. Tapi kita harus pahami dulu definisi resesi. Resesi bisa dibilang ketika PDB mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. Kontraksi adalah penurunan ekonomi secara agregat. Sedangkan PDB ini komponen utamanya adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor dan dikurangi oleh impor. Dan itulah nilai PDB suatu negara. Nah, sekarang kita lihat pengaruh ekonomi global pada komponen penyusun PDB tadi. Setiap negara, misal Korea, Jepang, Singapura, itu bergantung kepada kegiatan ekspor dan impor. Dan di negara lain pun variatif. Sedangkan di Indonesia kita, negara ini, komponen penyusun PDB tersebut itu masih dipegang oleh sektor konsumsi rumah tangga. Ekspor dan impor kita sebenarnya masih dalam pertumbuhan cepat, tapi nilainya masih kecil. Makanya ketika terjadi shock di ekonomi global, negara-negara yang bergantung dengan kegiatan ekspor dan impor itu jelas terdampak. Misalnya di Singapura atau Korea tadi. Di Indonesia ketika ekonomi global mengalami perlambatan, maka pengaruhnya itu tidak akan terlalu besar.
untuk Indonesia yang sekarang, karena kita tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global melalui kegiatan ekspor dan impor. Itu adalah faktor utama karena kita negara penghasil komoditas. Itulah kenapa baik IMF maupun World Bank memproyeksikan saat negara lain mengalami pelambatan ekonomi, Indonesia malah akan tumbuh berkisar 5,2 sampai 5,3%. Atau dengan skenario lain, tumbuhnya cuma sekitar 4,6%, dan itu pun kalau kita melihat dari output World Bank, jadi itu bisa jadi bayangan besar terkait ekonomi Indonesia di tahun 2023. Kira-kira begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap melalui rapat ini perusahaan kita dapat mengambil langkah yang lebih bijak. Sekian dan terima kasih presentasi tentang ekonomi Indonesia secara global. Saya tutup kembali presentasi ini. Baik, terima kasih atas paparannya. Lantas, dengan keadaan seperti ini yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita akan bergerak menanggapi kondisi Indonesia di tahun 2023? Bagaimana? Menurut yang saya catat ya Pak, alangkah baiknya perusahaan kita bergerak sesuai tipologi masyarakat Indonesia. Misalnya kita meninjau PDB Indonesia yang sebagian besarnya berada di konsumsi rumah tangga. Benar, jika kita bicara tentang tipologi masyarakat Indonesia, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia itu berada di sektor bidang perikanan dan pertanian. Kedua, bidang itu bisa dibilang komoditas utama masyarakat Indonesia. Terus, langkah apa yang akan kita ambil? Kita akan melakukan apa di dalam kedua sektor bidang tersebut? Menurut saya, lebih baik kita bergerak di bidang pertanian. Karena apa? Karena di daerah kita ini adalah daerah pertanian. Kenapa saya menyarankan tersebut? Karena saya melihat banyak peluang di situ untuk perusahaan kita. Tentang keresahan para petani yang mana kita bergerak di situ. Misalnya, kita menitik beratkan pada permasalahan dan keresahan petani terhadap pasar. Eksistensi petani terhadap pasar itu sangat minim, Bu. Karena keterlibatan banyaknya tengkulak yang mana itu menjadi permasalahan petani dalam pemasaran. Bukankah itu peluang untuk kita, Pak? Misal, kita membuat suatu wadah untuk para petani yang bertujuan agar petani dapat terhubung langsung kepada pasar bebas. Tanpa keterlibatan tengkulak, mungkin seperti kita membuat aplikasi yang menjembatani langsung para petani ke pasar bebas gitu. Ya, boleh dalam wadah ataupun aplikasi itu kita juga bisa memaparkan ataupun mencantumkan informasi secara langsung. Misal harga hasil produksi petani dengan keadaan pasar secara langsung. Oke, berarti kita akan bergerak di dalam era revolusi industri 4.0 dengan membuat aplikasi yang menghubungkan petani ke pasar bebas secara langsung, ya kan? Apakah ada sanggahan atau sanggahan dari keputusan tersebut? Cukup, Pak. Jika tidak, maka rapat kita mencapai mufakat. Perusahaan kita akan membuat suatu aplikasi untuk para petani di era revolusi industri 4.0. Divisi produksi? Siap. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi itu dan berapa anggaran yang dibutuhkan? Segera laporkan ke saya. Divisi pemasaran? Siap. Setelah aplikasi selesai, segera dipasarkan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Segera langsung saya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, rapat ini selesai. Rapat selanjutnya, kita akan membahas sepak terjang tentang pengembangan aplikasi tersebut. Jadi pahami ya? Siap, Pak. Bisa, Pak. Oke, rapat ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Buat.
memaparkan, Pak? Ya, silakan. Oke, di sini saya akan memaparkan bagaimana aplikasi ini beroperasi. Sebelum itu, aplikasi ini bernama Lautgo, Pak. Nah, yang pertama itu petani itu harus login terlebih dahulu, Pak. Setelah login ke aplikasinya, para petani itu bisa melihat di situ informasi daftar harga pasar secara langsung, Pak. Nah, yang terakhir ini adalah ruang transaksi, Pak. Ruang transaksi ini untuk para petani kepada konsumen secara langsung, Pak. Di situ terdapat daftar harga-harga di dalam aplikasi tersebut, Pak. Jadi begitu. Begitu, Pak. Aplikasi ini saya sudah diproduksi dan ini hasilnya. Ini sih cukup bagus ya. Berarti setelah ini dari sisi pemasaran langsung dipasarkan. Caranya bagaimana? Selain ke sosialisasi ke pemerintah daerah, petani disamperin langsung. Kita sosialisasikan langsung ke petani. Karena apa? Dengan begitu petani akan lebih intens. Begitu ya? Sudah jelas. Nanti hasilnya pemasaran seperti apa? Dilampirkan serahkan ke saya. Jelas? Kalau sudah jelas, saya mohon pamit dulu. Karena masih belum jelas. Oke, rapat kali ini silakan dipaparkan bagaimana proyek kita mengenai aplikasi yang kita sudah bahas di rapat sebelumnya. Pak Afi, silakan untuk dipaparkan bagaimana pengembangannya. Iya, Pak, siap, Pak. Oke, mohon izin semuanya. Aplikasi yang sudah kita buat sudah kita pasarkan dan ternyata sesuai dengan harapan kita semua. Informasi dan pelayanan yang kita sampaikan ternyata bisa diterima dengan sangat baik oleh para petani, dan diagram tersebut merupakan bukti bahwa pertanian di Indonesia sudah mulai berkembang sesuai dengan yang kita harapkan, Pak. Bisa diambil kesimpulan bahwa aplikasi yang kita buat dan kita pasarkan ternyata sudah sesuai dengan program kerja yang kita rapatkan beberapa waktu yang lalu, dan buktinya sudah banyak pertanian-pertanian di Indonesia yang sudah mulai berkembang dan menjadi bisnis yang lebih besar. Sekian dari saya, seperti itu presentasinya. Oke, pencapaian yang cukup bagus ya. Selanjutnya, langkah apa yang akan kita ambil sebagai perusahaan valuasi? Tentu saja sebagai perusahaan valuasi yang hanya mencari value, kita akan menjual hasil kita kepada investor yang bisa dan mampu membeli hasil kita ini. Oke, terus siapa investor yang kiranya mampu dan bisa membeli aset kita?
Baik Pak, sebenarnya kita pun sudah mulai mencari investor yang kiranya mampu membeli aset kita, tapi kita menemukan sedikit masalah. Nah, masalahnya di sini adalah efek pelambatan ekonomi global menuju pada perusahaan-perusahaan valuasi. Ya, jadi perusahaan yang dibikin bukan untuk mengejar profit, tetapi dibikin untuk mengejar value. Nah, setelah value-nya tinggi, ya exit plan. Nah, dalam kasus ini Pak, kita sebagai perusahaan valuasi terkena dampak paling besar. Kenapa? Karena kita butuh bakar uang untuk menaikkan valuasi itu, dan proses pembakaran uang kan perlu investor. Nah, ketika ekonomi mengalami perlambatan, ya tingkat investasi orang semakin menurun. Gak ada capital outflow dari negara-negara berkembang karena interest rate-nya Amerika naik, uang-uang bakal masuk ke Amerika. Jadi bisa dibilang ketika itu terjadi, kita bakalan susah untuk mencari investor malaikat. Dan mau nggak mau, ketika kita nggak ada lagi uang yang akan dibakar, kita harus mengurangi beban. Yang artinya salah satu cara adalah pemutusan kerja atau PHK, Pak. Tetapi masalah terbesar kita bukan tentang pengurangan karyawan, Pak. Pada intinya masalah terbesar kita yaitu tidak menemukan investor karena aspek yang saya sebutkan tadi. Bagaimana bisa kecolongan? Bagaimana kita tidak teliti dengan hal itu? Apa kalian tahu berapa anggaran yang digunakan untuk program ini, untuk membuat aplikasi ini? Saya tidak mau tahu bagaimanapun caranya keuangan perusahaan kita harus kembali seperti semula. Dia tolong paparkan anggaran yang sudah kita gunakan dan bagaimana cara menanggulangi perusahaan ini agar dapat berjalan di masa krisis ini. Baik, untuk anggaran yang digunakan untuk operasional kegiatan ini berkisar di angka 665 juta. Ini sudah mencakup biaya produksi, biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Jika memang itu satu-satunya jalan yang harus diambil, berarti divisi produksi dan divisi pemasaran kurangi setengah jumlah karyawan dari masing-masing divisi kalian. Anda bisa bertanggung jawab dan menangani hal ini. Saya beri waktu 2 bulan. Dalam kurun waktu 2 bulan tidak menemukan investor, Anda sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Begitu, jika dalam kurun waktu 2 bulan belum ada investor yang masuk, perusahaan kita bubar. Saya tunggu kedatangan. Selamat malam. Gimana kabar? Gimana? Langsung saja intinya saja. Ada perlu apa yang disediakan. Begini Bung, seperti yang Bung tahu, saya mempunyai sebuah perusahaan dan menurut dengan kami seperti yang Bung tahu, dengan kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini,
apalagi saya sebagai perusahaan follower, saya sangat memerlukan bantuan. Bagaimana? Apapun bersedia membantu saya. Ada yang biasa saya bantu, Bung. Begini, Bung. Perusahaan saya mempunyai sebuah aset yang mungkin itu menggiurkan buat Bung. Aset yang value-nya sudah naik dan banyak digunakan oleh masyarakat. Tapi kan Bung tahu sendiri, perusahaan saya adalah perusahaan valuasi. Saya tidak butuh waktu. Tugas saya sebagai perusahaan valuasi hanya menaikkan value-nya. Sekarang value-nya sudah meroket, Bung. Nah, tujuan saya menghadirkan Bung di sini. Saya ingin menawarkan aset tersebut. Boleh saya lihat, Bung? Begini, Bung. Perusahaan saya berjalan meninjau sesuai GDP Indonesia, dan saya menitik beratkan di petani. Nah, perusahaan saya bergerak di sini yaitu dalam aplikasi untuk petani, Bung. Dan seperti yang saya harapkan, aplikasi saya terjual dengan keras. Value saya sudah meroket. Jadi lihat hasilnya di sini. Di sini mencapai angka 4.000 dalam 1 bulannya. Bagaimana? Apa Bung berkenan dengan value yang sudah saya bangun dan sudah meroket ini? Berkat aplikasi yang saya garap beberapa waktu terakhir, grafik pertanian di Indonesia itu meningkat secara drastis. Ini adalah grafik pertanian selama 4 bulan belakang. Jadi lihat, untuk skup Jawa Tengah, grafik pertanian itu naik karena saya menggunakan aplikasi saya untuk kesenjangan para petani. Mungkin begitu, Bung. Saya mau menawarkan aset ini. Bagaimana? Apakah Bung berminat? Melihat dari data, memang value aset Anda itu sangat bagus. Tapi dengan keadaan saat ini, apakah nominal itu tidak terlalu tinggi, Bung? Tapi kan itu seimbang dengan value yang sudah meroket, aset yang bagus. Bukankah nominal itu standar barang yang seperti ini? Oke, tapi saya bisa bayar 50% dulu, Bung. Selebihnya akan saya beli setelah melihat cek aset Anda setelah 3 bulan terbuka. Bagaimana, Bu? 50% ya, 3 bulan. Bagaimana kalau 70%? 70. 60, Bung. Minggu depan kita bertemu lagi. Siapkan berkas-berkas yang terkait dengan aset-aset Anda. Oke, minggu depan kita bertemu lagi, Bung. Baik, kalau begitu akan saya siapkan berkas-berkas yang terkait dengan aset saya. Begitu, Bung. Baik, Bung. Kalau begitu saya pamit. Bekerja dulu karena masih ada urusan. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, begitu. Wis. Maaf ya guys, saya kelihatan di frame karena saya menjadi kameramen dan editor. Sumpah kamera. Kelas ya, ora? Yang ini videonya ini. Lanjut dilanjut ini.